Simplified Love Language for Children, 5 bahasa kasih untuk anak-anak. Bab 1. Dasarnya adalah cinta. Dennis dan Brenda tidak dapat membayangkan apa yang tidak beres pada Ben, putra mereka yang berusia 8 tahun. Ben adalah pelajar berprestasi di atas rata-rata. Meski ia masih mengerjakan semua pekerjaan rumahnya, tahun ini prestasi belajarnya buruk. Ia selalu mendekati gurunya setiap kali guru selesai memberikan soal latihan, serta meminta menjelaskan sekali lagi. Dalam sehari, ia bisa mendatangi meja guru sebanyak 8 kali, dan meminta guru mengajarinya sekali lagi. Apakah karena pendengaran Ben buruk, ataukah daya tangkapnya melemah? Dennis dan Brenda telah memeriksa pendengaran Ben dan seorang pembimbing di sekolah telah menguji daya tangkapnya. Pendengaran Ben normal dan pemahamannya juga setara dengan pemahaman anak kelas 3 pada umumnya. Ada beberapa hal lain pada diri Ben yang membuat kedua orang tuanya bertanya-tanya. Ada kalanya perilaku Ben nampak mendekati antisosial. Setiap makan siang, guru makan bersama salah seorang murid kelas 3 secara bergiliran. Namun Ben terkadang mendorong anak lain yang makan guru, supaya ia bisa duduk di dekat gurunya. Selama jam istirahat, ia akan meninggalkan teman-temannya apabila guru muncul di tempat bermain. Kemudian mendekati guru serta mengajukan pertanyaan yang kurang penting dan mengusir temannya. Apabila pada saat istirahat guru ikut bermain, Ben berusaha menggandeng tangan gurunya selama bermain. Kedua orang tua Ben telah 3 kali menemui ibu guru. Tidak satu pun dari mereka bertiga yang dapat menemukan permasalahannya. Padahal di kelas 1 dan 2, Ben adalah murid yang mandiri dan bahagia. Kini ia memperlihatkan perilaku selalu lengket yang tidak masuk akal. Ia juga lebih sering bertengkar dengan kakak perempuannya. Meski Dennis dan Brenda menganggap hal itu suatu tahap yang sedang dilaluinya. Sewaktu datang ke seminar saya, Toward a Growing Marriage, pasangan ini menceritakan soal Ben kepada saya. Mereka khawatir kalau anak ini nantinya tumbuh menjadi anak yang suka melawan. Dr. Chapman, kami tahu seminar ini tentang perkawinan, dan mungkin pertanyaan kami tidak pada tempatnya, kata Brenda. Tetapi kami pikir Anda mungkin dapat memberi kami sedikit petunjuk. Kemudian mereka menuturkan perubahan perilaku Ben. Saya tanyakan kepada kedua orang tua ini, apakah gaya hidup mereka sendiri berubah tahun ini? Dennis mengatakan bahwa ia seorang salesman yang harus bertugas malam 2 kali seminggu, dan pada hari lain baru tiba di rumah di antara pukul 18 hingga 19.30. Selama malam-malam tersebut, ia harus membuat laporan serta nonton televisi sebentar. Sebelumnya, setiap akhir pekan, ia biasa menonton pertandingan bola dan seringkali mengajak Ben. Akan tetapi, setahun terakhir ini ia tidak melakukannya lagi. Karena terlalu tergesa-gesa, saya memilih untuk menontonnya di televisi saja. Bagaimana dengan Anda, Brenda? Tanya saya. Apakah gaya hidup Anda beberapa bulan terakhir ini berubah? Ya, begitulah, katanya. Saya dulu bekerja paruh waktu selama 3 tahun terakhir, semenjak Ben memasuki taman kanak-kanak. Namun tahun ini saya bekerja penuh waktu, maka saya pulang lebih lambat dibanding sebelumnya. Sebenarnya kakek Ben menjemputnya dari sekolah, dan Ben tinggal di rumah kakek neneknya selama 1,5 jam sampai saya menjemputnya. Saat Dennis tugas keluar kota, saya dan Ben makan malam bersama kedua orang tua saya, dan baru pulang setelah itu. Sesi seminar berikutnya hampir tiba. Saya rasa saya mulai paham apa yang terjadi dalam diri Ben. Maka saya usulkan, saya akan berbicara soal perkawinan, tetapi saya ingin Anda berdua juga memikirkan bagaimana hubungan semua prinsip yang saya utarakan itu dengan hubungan Anda dan Ben. Seusai seminar nanti, saya ingin mengetahui kesimpulan apa saja yang telah Anda tarik. Mereka agaknya sedikit terkejut karena saya mengakhiri pembicaraan tersebut tanpa memberikan usulan apapun. Tetapi keduanya mau menuruti permintaan saya.
Di akhir hari itu, sewaktu para peserta seminar kami di Racine, Wisconsin, satu persatu memenuhi ruangan, Dennis dan Brenda bergegas mendekati saya dengan wajah bersinar karena telah menemukan sesuatu yang baru. Dr. Chapman, kami rasa kami telah mendapatkan sedikit pemahaman mengenai apa yang sedang terjadi dalam diri Ben, kata Brenda. Ketika Anda membahas kelima bahasa cinta, kami berdua sependapat bahwa bahasa cinta primer Ben adalah waktu berkualitas. Setelah menengok kembali 4 atau 5 tahun belakangan ini, kami sadar bahwa dibandingkan sebelumnya, kami telah mengurangi waktu berkualitas kami dengannya. Sewaktu masih bekerja paruh waktu, setiap hari saya sendiri yang menjemput Ben dari sekolah. Dan dalam perjalanan pulang, kami biasanya melakukan sesuatu berdua. Bisa berupa mengurus suatu keperluan dengannya, atau berhenti di taman, atau makan bersama. Setibanya di rumah, Ben mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian, seusai makan malam, saya dan Ben sering main berdua. Terutama pada malam Dennis tidak berada di rumah. Semua itu berubah semenjak saya bekerja, dan saya sadari bahwa waktu saya bersama Ben jauh lebih sedikit. Saya menengok ke Dennis, katanya. Untuk saya sadari saya dulu biasa mengajak Ben menonton pertandingan bola. Tetapi sejak tidak lagi menonton, saya tidak menggantikan waktu ayah anak berdua dengan kegiatan lain. Saya dan Ben tidak benar-benar melewatkan banyak waktu berdua beberapa tahun terakhir ini. Saya rasa Anda berdua telah menemukan beberapa pemahaman murni mengenai kebutuhan emosional Ben, kata saya kepada mereka. Apabila Anda dapat memenuhi kebutuhan cintanya, saya pikir besar kemungkinan Anda akan melihat perubahan perilakunya. Saya sarankan beberapa cara mengungkapkan kasih sayang melalui waktu berkualitas. Selain menantang Dennis memasukkan waktu berkualitas bagi Ben ke dalam jadwalnya, saya dorong Brenda supaya mencari cara agar ia dan Ben dapat lebih banyak melakukan hal-hal yang dulu biasa mereka lakukan bersama sebelum bekerja penuh waktu. Baik Brenda maupun Dennis nampaknya ingin sekali menerjemahkan pemahaman mereka menjadi tindakan nyata. Mungkin masih ada beberapa faktor penyebab lain, kata saya. Namun apabila Anda mau memberi Ben waktu berkualitas, serta menambahkan dengan 4 bahasa cinta lainnya, saya rasa Anda akan melihat perubahan drastis pada perilakunya. Kami saling mengucapkan selamat tinggal. Saya tidak pernah menerima sepucuk surat pun dari Dennis dan Brenda. Dan sejujurnya, saya sendiri tidak ingat mereka lagi. Akan tetapi, 2 tahun kemudian ketika saya kembali ke Wisconsin untuk seminar lain, mereka berdua masuk serta mengingatkan saya akan percakapan kami. Keduanya tersenyum. Kami saling berpelukan dan mereka memperkenalkan saya pada beberapa teman yang mereka ajak untuk menghadiri seminar tersebut. Ceritakan soal Ben kepada saya, kata saya. Keduanya tersenyum dan mengatakan, perilaku Ben sungguh manis. Kami berulang kali bermaksud menyurati Anda, tetapi tidak pernah ada kesempatan. Setiba di rumah, kami mengerjakan semua yang Anda sarankan. Secara sadar, kami beri Ben banyak sekali waktu berkualitas selama beberapa bulan berikutnya. Dalam 2 atau 3 minggu, kami melihat perubahan drastis pada perilaku Ben di sekolah. Sebenarnya, guru Ben meminta kami menghadap sekali lagi. Kami ketakutan. Namun kali ini ia hendak bertanya, apa yang telah kami lakukan hingga perilaku Ben berubah seperti itu. Ibu guru Ben memberitahu mereka bahwa Ben tidak lagi berperilaku negatif. Ia tidak lagi mendorong anak lain yang berada di dekat ibu guru di ruang makan supaya pergi. Ben tidak lagi mendatangi mejanya untuk mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Kemudian Brenda menjelaskan bahwa ia dan suaminya telah mulai menggunakan bahasa cinta Ben setelah menghadiri seminar. Kami beritahukan padanya bahwa kami telah mulai memberi Ben banyak waktu berkualitas yang dibutuhkan, tutur Brenda. Pasangan ini telah belajar menggunakan bahasa cinta putranya untuk mengatakan ayah atau ibu mencintaimu dengan cara yang dipahami Ben. Kisah Ben mendorong saya menulis buku ini. Buku pertama saya mengenai bahasa cinta menyoroti bagaimana pasangan kita merasa dicintai apabila kita menggunakan bahasa cinta primernya.
Dalam First Love Language terdapat satu bab khusus membahas cara mengenali bahasa cinta primer anak. Kini, Rose Campbell dan saya akan menyoroti bagaimana 5 bahasa cinta dapat menolong anak Anda merasa dicintai. Berbicara dalam bahasa primer anak tidak berarti ia tidak akan memberontak suatu saat. Akan tetapi artinya anak tahu bahwa Anda mencintainya. Dan bahasa cinta dapat memberinya rasa aman dan pengharapan. Berbicara dalam bahasa cinta anak dapat memudahkan orang tua dalam membimbing anak memasuki masa dewasa yang penuh tanggung jawab. Dasarnya adalah cinta. Dalam membesarkan anak, segalanya tergantung pada hubungan kasih antara anak tersebut dengan orang tuanya. Semua tidak akan berjalan dengan baik apabila kebutuhan anak akan cinta tidak terpenuhi. Hanya anak yang merasa benar-benar dicintai dan diperhatikan yang akan mampu berusaha sebaik-baiknya. Anda mungkin sungguh-sungguh mencintai anak, tetapi apabila ia tidak merasakan hal itu, apabila Anda tidak berbicara dalam bahasa cintanya sewaktu menyampaikan cinta Anda kepadanya, ia tidak akan pernah merasa dicintai. Mengisi tangki emosional. Dengan berbicara dalam bahasa cintanya, Anda dapat mengisi tangki emosionalnya dengan cinta. Bila mana anak Anda merasa dicintai, ia akan jauh lebih mudah untuk didisiplinkan dan dilatih, dibandingkan bila tangki emosionalnya mendekati kosong. Setiap anak memiliki tangki emosional, tempat kekuatan emosional yang dapat memberinya bahan bakar sewaktu melalui hari-hari penuh tantangan pada masa kanak-kanak dan masanya. Sebagaimana mobil digerakkan oleh cadangan bahan bakar dalam tangki bahan bensin, anak mendapatkan kekuatan dari tangki emosionalnya. Kita harus mengisi tangki emosional anak agar ia dapat beroperasi semestinya dan mencapai potensinya. Akan tetapi, dengan apa kita mengisi tangki ini? Tentu saja dengan cinta. Tetapi cinta jenis tertentu akan memungkinkan anak tumbuh dan berpotensi sebagaimana mestinya. Kita perlu mengisi tangki emosional anak dengan cinta tanpa syarat, karena cinta sejati selalu tanpa pamrih atau tanpa syarat. Cinta tanpa syarat adalah cinta yang utuh, yang menerima serta menegaskan seorang anak siapa dirinya, bukan karena sesuatu yang telah dilakukannya. Tanpa memandang apa yang dilakukannya atau tidak dilakukannya, orang tuanya tetap mencintainya. Yang menyedihkan, para orang tua seringkali memperlihatkan cinta bersyarat. Cinta mereka tergantung pada hal lain, bukan karena diri anak itu sendiri. Cinta bersyarat yang didasarkan atas prestasi dan seringkali dikaitkan dengan teknik pelatihan seperti menawarkan hadiah, hukuman, serta berbagai hak istimewa apabila anak berperilaku atau berprestasi seperti yang mereka inginkan. Tentu saja orang tua perlu melatih dan atau mendisiplinkan anak, tetapi hal itu baru dilakukan setelah mereka mengisi tangki emosional anak. Tangki ini hanya dapat diisi dengan bahan bakar premium, yakni cinta tanpa syarat. Anak mempunyai tangki cinta yang siap diisi dan diisi ulang. Tangki ini bisa kosong secara berkala. Hanya cinta tanpa syarat yang dapat mencegah masalah seperti perasaan benci, tidak dicintai, bersalah, takut, dan tidak aman. Hanya dengan memberinya cinta tanpa syarat, kita mampu memahaminya sedalam-dalamnya dan mengatasi perilaku anak, baik yang berperilaku baik maupun yang buruk. Molly tumbuh dalam suatu rumah tangga dengan sumber keuangan yang biasa-biasa saja. Ayahnya bekerja tidak jauh dari rumah, dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Kecuali pekerjaan paruh waktunya yang tidak terlalu sibuk, kedua orang tuanya adalah pekerja keras yang bangga akan rumah dan keluarga mereka. Ayah Molly memasak makan malam. Molly dan ayahnya mencuci dan mengeringkan piring bersama-sama. Hari Sabtu adalah waktu melakukan tugas rumah tangga mingguan, dan setiap Sabtu malam, mereka menikmati hotdog atau burger bersama-sama.
Setiap minggu pagi, keluarga tersebut pergi ke gereja dan siang harinya mereka melewatkan bersama kerabat mereka. Ketika Molly dan adik laki-lakinya masih kecil, kedua orang tua mereka membacakan mereka buku hampir setiap hari. Ini setelah bersekolah, ayah dan ibu memberi dorongan belajar. Keduanya menginginkan anak mereka melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, walau mereka sendiri tidak memiliki peluang ini. Di sekolah lanjutan pertama, salah seorang teman Molly di sekolah adalah Stephanie. Keduanya hampir selalu mengikuti pelajaran bersama-sama, dan seringkali berbagi makan siang. Akan tetapi, kedua gadis ini tidak pernah saling berkunjung ke rumah satu sama lain. Ayah Stephanie, seorang salesman yang berhasil, ia mampu mencukupi keluarganya secara berlebih. Hampir sebagian besar waktu ia berada jauh dari rumah. Ibu Stephanie adalah seorang perawat. Saudara laki-laki Stephanie bersekolah di sebuah sekolah swasta yang jauh dari rumah. Walaupun ayah lebih banyak berada di luar kota dan ibu sibuk bekerja, keluarga tersebut sering makan di luar bersama-sama. Molly dan Stephanie berteman baik hingga kelas 9. Ketika Stephanie memasuki sekolah lain, kedua gadis itu masih bersuratan. Setelah itu Stephanie tinggal di dekat rumah neneknya. Pada tahun pertama, Stephanie mulai berkencan dan surat-menyurat di antara keduanya pun semakin jarang dan akhirnya terhenti. Molly menjalin persahabatan dengan beberapa orang teman dan kemudian mulai berkencan dengan seorang pemuda yang pindah ke sekolahnya. Setelah keluarga Stephanie pindah jauh, Molly tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Andai kata ia mendengar, ia tentu akan sedih apabila mengetahui bahwa setelah menikah dan melahirkan seorang anak, Stephanie tertangkap sebagai seorang pengedar obat terlarang dan mendekam di penjara selama beberapa tahun. Ketika berada di dalam penjara, suaminya meninggalkannya. Sebaliknya, perkawinan Molly bahagia dan menghasilkan 2 orang anak. Apa yang membuat kedua sahabat semasa kanak-kanak itu tumbuh berbeda? Meski tidak ada jawabannya, kita dapat melihat sebagian penyebabnya dari cerita Stephanie kepada terapisnya. Saya tidak pernah merasa dicintai orang tua. Pertama kali saya terlibat dengan obat terlarang, itu karena saya ingin teman-teman menyukai saya. Sewaktu mengatakannya, ia tidak berusaha menyalahkan kedua orang tuanya seperti ia mencoba memahami dirinya sendiri. Apakah Anda memperhatikan perkataan Stephanie? Bukan karena kedua orang tuanya tidak mencintainya, tetapi karena ia merasa tidak dicintai. Sebagian besar orang tua mencintai anak mereka dan menginginkan anak mereka merasa dicintai, tetapi hanya sedikit yang mengetahui cara menyampaikan perasaan tersebut dengan benar. Hanya dengan mempelajari cara mencintai tanpa syarat, mereka akan memberitahu anak seberapa besar ia sebenarnya benar-benar dicintai orang tuanya. Ketika seorang anak merasa dicintai. Dalam masyarakat modern, membesarkan anak yang sehat emosional merupakan tugas yang semakin sulit. Maraknya pemakaian obat terlarang belakangan ini membuat sebagian besar orang tua merasa takut. Kondisi sistem pendidikan modern telah membuat banyak orang tua memilih melakukan pendidikan sekolah di rumah atau mendaftarkan anak di sekolah swasta. Kekerasan yang bermunculan di banyak kota besar menyebabkan para orang tua bertanya-tanya, apakah anak mereka akan bisa mencapai kedewasaan. Dihadapkan pada kenyataan ini, kami memberikan sepatah kata penghiburan kepada orang tua. Kami ingin semua orang tua menikmati hubungan penuh kasih dengan anak mereka. Fokus kami dalam buku ini adalah sebuah aspek pengasuhan orang tua yang luar biasa penting, yakni memenuhi kebutuhan cinta anak. Apabila anak merasa benar-benar dicintai oleh orang tuanya, ia akan lebih tanggap terhadap pengarahan orang tua di segala bidang kehidupannya. Kami menulis buku ini untuk membantu orang tua membuat anak lebih merasakan cinta orang tuanya. Hal ini dapat terjadi apabila orang tua menggunakan bahasa cinta yang dipahaminya.
serta dapat ia tanggapi. Agar seorang anak merasakan cinta, kita harus belajar menggunakan bahasa cintanya yang unik. Setiap anak mempunyai cara tersendiri dalam merasakan cinta. Pada dasarnya ada 5 cara anak. Sebenarnya semua orang dalam mengutarakan serta memahami cinta emosional, yaitu sentuhan fisik, kata-kata penegasan, waktu berkualitas, hadiah, dan pelayanan. Apabila dalam keluarga Anda terdapat beberapa anak, mungkin mereka mempunyai bahasa cinta yang berbeda-beda, karena kepribadian setiap anak seringkali berbeda dari yang lain. Serta setiap anak mungkin memahami bahasa cinta yang berbeda pula. Umumnya, 2 anak perlu dicintai dengan cara yang berbeda. Cinta jenis apapun yang terjadi. Apapun jenis bahasa cinta yang paling dipahami anak, ia butuh ungkapan cinta itu diucapkan dengan suatu cara yang tanpa syarat. Cinta tanpa syarat bagaikan cahaya penuntun yang menerangi kegelapan serta memungkinkan orang tua mengetahui keberadaan mereka dan apa yang perlu mereka lakukan ketika membesarkan anak. Tanpa cinta semacam ini, tugas menjadi orang tua itu sungguh membingungkan. Sebelum mempelajari kelima bahasa cinta, mari kita mempertimbangkan sifat serta pentingnya cinta tanpa syarat. Kami dapat merumuskan cinta tanpa syarat paling baik dengan menunjukkan apa yang dihasilkan oleh cinta semacam itu. Cinta tanpa syarat memperlihatkan cinta terhadap seorang anak tanpa mempedulikan apapun. Kita mencintai anak tanpa mempedulikan seperti apa anak itu, tanpa mempedulikan potensi, berbagai kekurangan, ataupun cacat apa saja yang dimilikinya, tanpa mempedulikan apa yang kita harapkan darinya, dan yang paling sulit yakni tanpa mempedulikan perilakunya. Tidak berarti kita menyukai semua perilakunya. Namun, cinta tanpa syarat berarti kita memberikan serta memperlihatkan cinta kepada anak sepanjang waktu, sekalipun di saat ia berperilaku buruk. Apakah hal itu kedengarannya berlebihan? Tidak. Akan tetapi, lebih mendekati mendahulukan yang terpenting. Pendidikan atau pendisiplinan dapat dilakukan secara efektif apabila tangki emosional anak sudah terisi. Anak yang tangki cintanya penuh mampu menanggapi bimbingan orang tua tanpa rasa permusuhan. Beberapa orang tua khawatir kalau sikap ini akan mengarah ke memanjakan anak. Tetapi sebenarnya pemikiran semacam ini keliru. Tidak ada cinta tanpa syarat yang terlalu banyak dan pantas diterima seorang anak. Seorang anak mungkin dalam tanda kutip menjadi manja, karena ia kurang mendapat pendidikan atau akibat cinta yang tidak pada tempatnya, yaitu cinta yang memberi atau mendidik tidak pada tempatnya. Cinta tanpa syarat sejati tidak pernah memanjakan seorang anak karena orang tua tidak mungkin memberikan cinta semacam itu terlalu banyak. Semua prinsip tadi mungkin sulit diterima orang tua karena bertentangan dengan segala sesuatu yang tadinya mereka anggap benar. Apabila demikian masalahnya, orang tua mungkin akan merasa tidak mudah memberikan cinta tanpa syarat kepada anak. Meskipun demikian, setelah mempraktekkannya serta melihat berbagai manfaatnya, kita akan lebih mudah melakukannya. Pertahankanlah dan lakukan segala yang terbaik bagi anak. Setelah mengetahui bahwa cinta Anda akan membedakan anak Anda yang mudah menyesuaikan diri dan bahagia dari mereka yang tidak punya rasa aman, marah, sulit digapai, serta tidak matang. Apabila belum pernah mencintai anak seperti ini, Anda mungkin merasa sulit pada awalnya. Akan tetapi, setelah mempraktekkan cinta tanpa syarat, Anda akan mendapati bahwa cinta seperti itu memberikan dampak yang mengagumkan. Anda menjadi orang lebih suka memberi dan penuh kasih dalam segala hubungan Anda. Tentu saja tidak seorang pun sempurna. Anda tidak dapat mengharapkan diri Anda mampu memberikan cinta tanpa syarat sepanjang waktu. Namun demikian, ketika melangkah menuju tujuan tersebut, Anda akan mendapati bahwa diri Anda lebih konsisten dalam soal kemampuan memberikan cinta, apapun yang terjadi.
Anda mungkin merasa bahwa Anda seringkali mengingatkan diri sendiri akan beberapa hal yang cukup jelas mengenai anak Anda. 1. Ia masih anak-anak. 2. Ia cenderung bertindak seperti anak-anak. 3. Seringkali berperilaku kekanak-kanakan yang tidak menyenangkan. 4. Apabila saya melakukan tugas saya sebagai orang tua serta mencintainya, meski perilakunya kekanak-kanakan, ia akan tumbuh dewasa dan meninggalkan semua cara yang kekanak-kanakan itu. 5. Apabila saya hanya mencintainya di saat ia menyenangkan saya, dalam kurung cinta bersyarat, dan apabila saya hanya mengungkapkan cinta saya kepadanya di saat-saat seperti itu, ia akan merasa tidak dicintai secara tulus. Hal ini akan merusak citra dirinya, serta membuatnya merasa tidak aman. Bahkan sesungguhnya menghalangi pengendalian dirinya tumbuh ke arah yang lebih baik, serta perilaku yang lebih dewasa. Oleh sebab itu, saya bertanggung jawab atas perkembangan serta perilakunya. Sebagaimana halnya ia juga bertanggung jawab untuk itu. 6. Apabila saya hanya mencintai anak ketika ia memenuhi semua persyaratan atau harapan saya, maka ia akan merasa tidak mampu dan berpendapat bahwa melakukan yang terbaik itu tidak ada gunanya, karena semua usahanya tidak pernah mencukupi. Anak akan selalu dihantui perasaan tidak aman, cemas, kurang menghargai diri sendiri, serta marah. Untuk mencegah hal ini, saya perlu seringkali mengingatkan diri saya akan tanggung jawab saya atas pertumbuhannya secara keseluruhan. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, Anda perlu membaca How to Really Love Your Children, karya Ross Campbell. 7. Apabila saya mencintainya tanpa syarat, ia akan merasa nyaman terhadap diri sendiri dan akan mampu mengendalikan kecemasan serta perilakunya ketika tumbuh dewasa. Tentu saja ada perilaku yang tergantung pada usia putra-putri kita. Perilaku remaja berbeda dari perilaku anak-anak. Tanggapan seorang anak berusia 13 tahun akan berbeda dari tanggapan anak 17 tahun. Kan tetapi, perlu kita ingat bahwa mereka semua masih anak-anak, bukan orang dewasa yang matang. Oleh sebab itu, kita boleh berharap bahwa mereka terkadang gagal. Tunjukkan kesabaran Anda kepada mereka ketika mereka belajar tumbuh menjadi dewasa. Cinta dan ... masih banyak lagi. Penulisan buku ini difokuskan khusus pada kebutuhan cinta anak dan cara memenuhinya. Sebab kebutuhan akan cinta merupakan kebutuhan emosional terbesar anak. Hal itu sangat mempengaruhi hubungan kita dengannya. Beberapa kebutuhan lain, terutama kebutuhan fisik, lebih mudah dikenali dan biasanya lebih mudah dipuaskan. Namun semua kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan atau bersifat mengubah kehidupannya. Kita memang perlu memenuhi kebutuhan anak akan tempat berlindung, sandang, dan papan. Kan tetapi kita juga wajib membantu perkembangan mental dan emosional serta kesehatan anak. Anak yang dibekali oleh kesadaran akan diri sendiri akan menganggap dirinya lebih hebat daripada anak lain sebagai karunia Tuhan kepada dunia, dan ia pantas mendapatkan keinginannya. Anak yang memandang rendah diri sendiri akan dihantui oleh berbagai pikiran seperti, saya tidak sepintar, seatletik, atau secantik anak lain. Saya tidak bisa, itu menjadi temanya, dan saya tidak adalah realita dirinya. Sebagai orang tua, kita perlu berusaha semampu kita agar anak menghargai dirinya secara sehat, memandang dirinya sebagai anggota masyarakat yang penting, dan memiliki berbagai bakat dan kemampuan istimewa, serta termotivasi menjadi manusia yang produktif. Kebutuhan universal anak lainnya adalah rasa aman dan keselamatan. Dalam dunia yang tidak menentu ini, orang tua semakin sulit memberi anaknya rasa aman ini. Semakin lama, semakin banyak orang tua mendengar pertanyaan yang memilukan dari anak mereka seperti, apakah ayah atau ibu akan meninggalkan saya? Ada fakta yang menyedihkan, yaitu banyak orang tua teman mereka yang meninggalkan anak-anaknya. Apabila salah seorang orang tua pergi, anak mungkin takut orang tua satunya juga akan meninggalkannya.
Anak perlu mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, supaya ia dapat memperlakukan semua orang dengan nilai yang sama, dan memupuk persahabatan melalui menerima dan memberi yang seimbang. Tanpa semua ini, anak akan menjadi anak yang suka menyendiri, dan keadaan akan tetap seperti itu ketika dewasa kelak. Anak yang tidak memiliki keterampilan bergaul akan menjadi manusia berkuasa yang mengerikan, yang suka menyingkirkan orang lain dalam mencapai semua tujuannya. Salah satu aspek penting dari keterampilan bergaul adalah kemampuan menghadapi pihak yang berkuasa secara wajar. Keberhasilan anak di semua aspek kehidupan tergantung pada pemahaman serta penghargaannya terhadap kekuasaan. Tanpa ini, keterampilan lain menjadi kurang berarti. Orang tua perlu menolong anak mengembangkan semua bakat dan talenta istimewanya, supaya ia bisa merasakan kepuasan batin dan merasa berhasil mencapai sesuatu yang dicapainya dengan memanfaatkan semua kemampuan yang ada pada dirinya. Orang tua harus menjaga dengan hati-hati keseimbangan yang peka antara memaksa maju dan memberikan dorongan. Cintalah yang terbesar. Semua kebutuhan anak dan lebih banyak lagi yang sekarang ada dalam buku ini kami fokuskan pada cinta. Kami berpendapat bahwa kebutuhan cinta anak merupakan dasar dari segala kebutuhan lainnya. Menerima cinta dan belajar memberikan cinta merupakan ladang tempat tumbuhnya segala upaya manusia. Semasa tahun-tahun pertama, sewaktu bayi, seorang anak tidak membedakan antara susu dan kelembutan, antara makanan dan cinta. Tanpa makanan, anak akan kelaparan. Tanpa cinta, anak akan kelaparan dan rusak emosional selama hidup. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa dasar emosional seseorang terbentuk dalam 18 tahun pertama hidupnya, terutama dalam hal hubungan ibu atau anak. Makanan dalam tanda kutip yang diperlukan untuk kesehatan emosional bayi di kemudian hari adalah sentuhan fisik, kata-kata lembut, serta perawatan yang lembah lembut. Ketika anak mulai bertambah usia, maka ia mulai memisahkan dirinya dari semua objek kesayangannya. Meskipun sebelum itu, ibunya lah yang mungkin menjadi yang utama. Kini ia sendiri mampu meninggalkan semua orang tempat dulu ia biasa bergantung. Karena telah semakin bersikap terbuka, ia belajar mencintai secara lebih aktif. Kini ia tidak lagi menjadi penerima cinta yang pasif, namun ia mampu menanggapinya. Meskipun demikian, kemampuan ini lebih bersifat posesif terhadap yang dicintainya dibandingkan memberikan dirinya. Selama beberapa bulan berikutnya, kemampuan anak mengungkapkan cinta bertambah. Dan apabila ia terus mendapatkan cinta, ia akan semakin mampu memberikan cinta pula. Fondasi cinta yang dibangun selama beberapa tahun pertama hidupnya mempengaruhi kemampuan belajar anak dan menjadi sangat menentukan ketika ia mampu menangkap informasi baru. Banyak anak masuk sekolah tanpa persiapan belajar, karena secara emosional mereka sebenarnya belum memiliki kemampuan belajar. Anak perlu mencapai tingkat kedewasaan emosional tertentu agar mampu belajar secara efektif pada usia itu. Sekedar menyekolahkan anak ke sekolah yang baik atau mengganti gurunya bukanlah jawaban. Kita harus memastikan bahwa anak telah siap belajar secara emosional. Baca bab 9 untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan antara cinta dan belajar. Semasa remaja, memenuhi kebutuhan anak akan cinta tidak sesederhana seperti kedengarannya, dan ini menjadi sulit terutama sewaktu memasuki masa remaja. Semua bahaya masa remaja saja sudah cukup membahayakan, apalagi bila anak memasuki masa ini dengan tangki emosional yang kosong. Ia semakin rentan terhadap semua masalah remaja. Anak yang dibesarkan dengan cinta bersyarat akan belajar mencintai dengan cara yang sama. Setelah remaja, ia seringkali akan memanipulasi serta mengendalikan orang tuanya. Apabila ia merasa senang, ia akan menyenangkan tuanya. Sikap ini membuat orang tua tidak berdaya karena mereka menunggu-nunggu putra atau putrinya yang remaja itu menyenangkan mereka. Tetapi si remaja tidak tahu cara mencintai tanpa syarat.
Lingkaran setan ini biasanya berubah menjadi amarah, kebencian, serta remaja yang suka bertingkah. Cinta dan berbagai perasaan anak. Anak adalah makhluk emosional. Pemahaman pertamanya terhadap dunia bersifat emosional. Bahkan beberapa penelitian memperlihatkan bahwa keadaan emosional ibu mempengaruhi bayi yang dikandungnya. Janin bereaksi terhadap amarah atau kebahagiaan ibunya. Setelah besar, ia luar biasa peka terhadap keadaan emosional orang tuanya. Dalam keluarga Campbell, seringkali anak-anak kami lebih menyadari perasaan ayahnya dibandingkan perasaan mereka sendiri. Sebagai contoh, seringkali salah satu dari mereka mengetahui perasaan saya, sementara saya sendiri tidak menyadarinya. Putri saya akan mengatakan hal semacam ini. Apa yang membuat ayah semarah itu? Meski saya sendiri tidak menyadarinya, saya biasanya terdiam dan memikirkan, serta menyadari bahwa saya memang masih marah terhadap kejadian hari itu. Di lain waktu, salah seorang anak saya mengatakan, "Apa yang membuat ayah segembira itu?" "Bagaimana kau tahu ayah gembira?" tanya saya. Ingin tahu kalau saya telah memberi isyarat tertentu. Suatu hari putri kami, Carrie, mengatakan, "Karena ayah bersiul-siul menyanyikan lagu gembira." Saya bahkan tidak menyadari bahwa saya bersiul-siul. Tidakkah anak-anak itu hebat? Mereka sangat peka terhadap perasaan kita. Itulah sebabnya mengapa mereka sangat menyadari cinta yang kita perlihatkan kepada mereka. Itu pula sebabnya mereka lebih takut ketika melihat kita marah. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kita harus mengkomunikasikan cinta dalam bahasa yang dipahami anak. Remaja yang kabur adalah anak yang merasa yakin bahwa tidak ada yang mencintainya. Banyak orang tua dari para remaja yang kabur ini memprotes bahwa mereka sungguh mencintai anak-anak mereka. Dan mungkin memang benar. Akan tetapi, mereka tidak berhasil menyampaikan rasa cinta mereka. Para orang tua tersebut telah menyediakan makan, mencucikan pakaian, menyediakan alat transportasi, serta memberikan peluang di bidang pendidikan dan rekreasi. Semua ini memang merupakan ungkapan cinta apabila cinta tanpa syarat diutamakan. Namun demikian, semua tindakan itu bukanlah pengganti dari jenis cinta yang paling penting ini. Dan anak-anak tahu bedanya. Mereka tahu apakah mereka memang menerima sesuatu yang sangat mereka dambakan. Cara menyampaikan cinta Anda. Kenyataan sungguh menyedihkan, sedikit sekali anak yang merasa dirinya dicintai dan disayangi tanpa syarat. Satu kenyataan lagi, sebagian besar orang tua sangat mencintai anak-anak mereka. Mengapa terjadi kontradiksi yang mengerikan seperti ini? Penyebab utamanya yaitu hanya sedikit orang tua yang mengetahui cara menyampaikan cinta yang mereka rasakan di hati ke hati anak mereka. Beberapa orang tua berasumsi bahwa cinta mereka terhadap anak akan otomatis diketahui anak. Sementara beberapa orang tua beranggapan bahwa mereka mengatakan ayah atau ibu mencintaimu saja sudah cukup mampu menyampaikan cintanya. Sayang sekali anggapan ini keliru. Memotivasi anak melalui perilaku orang tua. Tentu saja mencintai serta menyatakannya dengan perkataan memang baik. Tetapi keduanya tidak cukup membuat anak merasa dicintai sepenuhnya. Alasannya yaitu anak-anak sangat mudah termotivasi oleh perilaku. Mereka bereaksi terhadap tindakan, yaitu terhadap apa yang Anda lakukan bersama mereka. Maka agar tercapai, Anda harus menyampaikan cinta sesuai dengan pengertian anak, yaitu dengan perilaku. Pendekatan ini memberikan beberapa keuntungan kepada orang tua. Contohnya, ketika hari Anda tidak menyenangkan, Anda pulang ke rumah dengan perasaan murung dan kecil hati. Anda tentu tidak berkeinginan untuk menyatakan kasih sayang. Akan tetapi, Anda masih dapat berperilaku menyenangkan. Karena perilaku itu sederhana. Anda bisa saja menunjukkan cinta kepada anak meski sedang tidak merasa ingin menyatakannya. Anda mungkin bertanya-tanya, jujurkah Anda apabila bersikap seperti itu? Dan apakah anak Anda dapat merasakan suasana hati Anda? Dalam satu hal, anak memang mampu merasakannya, karena secara emosional anak-anak luar biasa peka. Ia tahu ketika Anda tidak ingin menunjukkan rasa cinta.
Namun ia juga dapat merasakan cinta Anda dari perilaku Anda. Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa anak justru akan lebih berterima kasih dan menghargai apabila sikap Anda selalu menyenangkan dalam suasana hati apapun? Anak dapat merasakan perasaan Anda terhadap dirinya dari perilaku Anda terhadapnya. Rasul Yohanes menuliskan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Apabila Anda mulai mencatat semua perilaku yang dapat menyatakan cinta kepada anak, saya ragu bisakah Anda menulisnya lebih dari 1 halaman. Tidak sebanyak itu, dan kenyataan itu boleh-boleh saja, karena Anda ingin tetap menyederhanakan. Yang penting adalah menjaga agar tangki cinta anak Anda selalu penuh. Anda cukup selalu mengingat bahwa ungkapan cinta melalui perilaku bisa dibagi menjadi sentuhan fisik, waktu berkualitas, layanan, serta kata-kata penegas. Berbicara dalam bahasa cinta anak. Seperti kita ketahui, ada 5 bahasa cinta dan anak mungkin mempunyai bahasa cinta primer yang paling baik dalam menyampaikan cinta kepadanya. Dengan menggunakan bahasa cinta anak, orang tua dapat memenuhi kebutuhan emosional terdalamnya akan cinta. Namun tidak berarti bahwa orang tua cukup menggunakan bahasa cinta primer itu saja. Anak-anak membutuhkan kelima bahasa cinta untuk menjaga agar tangki emosional mereka tetap penuh. Ini berarti orang tua harus belajar menggunakan kelima-limanya. 5 bab berikutnya akan memperlihatkan cara menggunakannya. Anak dapat merasakan cinta dari kelima bahasa cinta itu. Meskipun demikian, sebagian besar anak mempunyai bahasa cinta primer, yaitu bahasa cinta yang paling membuat mereka merasa dicintai dibandingkan bahasa cinta lainnya. Apabila orang tua ingin efektif dalam memenuhi kebutuhan cinta anak, mereka perlu sekali menemukan bahasa cinta primer anaknya. Mulai bab 2, kami akan membantu Anda menemukan bahasa cinta primer anak Anda. Meskipun demikian, ada yang hendak kami peringatkan. Apabila usia anak masih di bawah 5, jangan berharap banyak Anda dapat mengetahui bahasa cinta primernya. Anda mungkin tidak akan bisa. Anak mungkin memberikan beberapa isyarat, tetapi bahasa cintanya jarang sekali terlihat dengan jelas. Maka gunakan saja kelimanya. Sentuhan lembut, kata-kata yang mendukung, waktu berkualitas, hadiah, dan pelayanan. Gunakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan cinta anak. Apabila kebutuhan tersebut terpenuhi dan anak merasa benar-benar dicintai, maka akan jauh lebih mudah baginya mempelajari serta memberikan respon dalam segala hal. Cinta saling mengisi dengan semua kebutuhan lain anak. Gunakan juga 5 bahasa cinta di saat anak sudah lebih besar, karena ia semakin membutuhkan kelimanya, meski ia sangat mendambakan salah satunya melebihi yang lain. Peringatan kedua, meski telah menemukan bahasa cinta primer anak yang artinya ia mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya, janganlah beranggapan bahwa segala hal dalam hidupnya akan berlangsung normal. Masih ada beberapa kemunduran dan kesalahpahaman. Anak itu ibarat bunga, ia akan mendapatkan manfaat dari cinta Anda. Apabila air cinta disiramkan padanya, ia akan mekar dan mengisi dunia dengan keindahan. Tanpa cinta tersebut, ia akan menjadi bunga yang layu yang mendambakan air. Apabila Anda ingin anak tumbuh menjadi dewasa sepenuhnya, perlihatkan cinta Anda kepadanya dengan 5 bahasa cinta itu. Kemudian ajarkan cara menggunakannya. Manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh anak Anda sendiri, melainkan juga bagi semua orang yang hidup dan bergaul dengannya. Salah satu ciri dari orang dewasa yang matang, yaitu ia mampu memberikan serta menikmati penghargaan melalui semua bahasa cinta, sentuhan fisik, waktu berkualitas, kata-kata penegas, hadiah, serta pelayanan. Beberapa orang dewasa mampu melakukan semua ini, namun sebagian besar hanya mengungkapkan atau menerima cinta dalam 1 atau 2 cara. Apabila hal ini bukan sesuatu yang telah Anda lakukan di masa lalu, Anda mungkin mendapati bahwa Anda juga berubah serta lebih memahami kualitas hubungan Anda. Pada waktunya, Anda akan mempunyai keluarga yang benar-benar memanfaatkan kelima bahasa cinta.